Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar? Hari ini jumpa lagi dengan Ibu Guru pada mata pelajaran IPAS dengan materi gaya di sekitar kita. Oke, selanjutnya mari kita sama-sama menyimak video pembelajaran tentang gaya di sekitar kita. Gaya di sekitar kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mengidentifikasi dan menyebutkan bentuk gaya pada benda. Yang kedua, menjelaskan manfaat gaya pada benda. Apa yang akan kita pelajari? Gaya. Yang pertama, pengertian gaya. Yang kedua, bentuk-bentuk gaya. Yang ketiga, pengaruh gaya pada benda. Dan yang keempat, manfaat gaya. A. Pengertian gaya. Apa yang terjadi setelah kamu mendorong pintu? Mendorong pintu dan menarik pintu merupakan kegiatan memberi gaya pada benda. Jadi, gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda. Contoh dorongan, yaitu kita mendorong mobil atau kita meniup bola. Contoh tarikan adalah anak yang sedang menarik tali tambang dan seorang ibu yang menarik tali busur. B. Berbagai bentuk gaya di sekitar kita. 1. Gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh kontraksi dan relaksasi otot. Contoh gaya otot adalah menendang bola dan mengangkat ember. 2. Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Contoh, kotak yang didorong. Permukaan benda yang saling bersentuhan. Contohnya, peti kayu dan lantai yang saling bergesekan. Cara memperbesar gaya gesek. Yang pertama, pembuatan alur pada ban mobil. Kedua, penambahan pul pada sepatu bola. Yang ketiga, lantai kamar mandi yang dibuat kasar. Cara memperkecil gaya gesek. Yang pertama, pemberian pelumas pada mesin. Kedua, pembuatan jalan beraspal. Dan yang ketiga, pemberian roda pada meja. Ketiga, gaya magnet. Gaya magnet adalah
gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet. Contoh, paku yang terbuat dari besi dapat ditarik oleh magnet. Benda yang dapat ditarik atau didorong magnet disebut benda magnetis. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik atau didorong magnet disebut benda non-magnetis. Sifat magnet. A. Magnet dapat menarik benda dari bahan-bahan tertentu. Contohnya, penjepit kertas terbuat dari besi sehingga dapat ditarik oleh magnet. Perhatikan video berikut. Video tersebut menampilkan bahwa magnet dapat menarik penjepit kertas. B. Memiliki kutub. Magnet mempunyai dua kutub atau bagian ujung, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara biasa diberi simbol U atau biasa ditulis juga dengan huruf N dalam kurung North. Sedangkan kutub selatan biasa diberikan simbol S atau dapat juga diartikan South. Gaya magnet paling kuat ada di bagian kutub magnet. Sedangkan gaya magnet yang paling lemah ada di bagian tengah magnet. C. Magnet memiliki gaya. Yang pertama, gaya magnet menyebabkan benda-benda magnetis tertarik oleh magnet. Yang kedua, gaya magnet dapat dibuktikan dengan garis gaya magnet. Contoh, serbuk besi yang ditaburkan di sekitar magnet akan membentuk garis gaya magnet. D. Menarik atau menolak magnet lain. Jika kutub tidak senama didekatkan, magnet akan saling tarik-menarik. Perhatikan video berikut. Ketika magnet A dan magnet B didekatkan, maka kedua magnet ini akan saling tarik-menarik. Yang kedua, jika kutub senama didekatkan, magnet akan saling tolak-menolak. Perhatikan video berikut. Jika magnet A dan magnet B didekatkan, maka akan saling tolak-menolak. Dan jika kutub tidak senama didekatkan, maka akan terjadi tolak-menolak. Yang keempat, gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang timbul akibat adanya dorongan atau tarikan terhadap benda-benda elastis. Contoh, anak yang melompat-lompat di atas trampolin karena pengaruh gaya pegas. Yang kedua, kasur pegas memanfaatkan gaya pegas untuk menopang tubuh. Yang kelima, gaya
gravitasi. Benda yang dilempar akan jatuh ke tanah karena dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Semakin jauh benda dari pusat gravitasi, maka gaya gravitasi semakin lemah. Contoh, gaya gravitasi menyebabkan penerjun mendarat ke permukaan bumi. C. Manfaat dan pengaruh gaya gesek pada benda. Manfaat gaya gesek yaitu dapat menghentikan gerak benda karena benda tersebut memiliki rem. Contohnya, rem pada sepeda. Yang kedua, menghasilkan api pada gesekan korek api gas. Dan yang ketiga, membuat benda yang bergerak menjadi tidak mudah tergelincir. Contohnya, alur pada ban mobil. D. Pengaruh gaya terhadap benda. 1. Gaya mengubah bentuk benda. Contoh, gaya tekan tangan mengubah bentuk benda pada saat membuat kue. Yang kedua, gaya mempengaruhi benda diam. Contoh, gerobak bergerak saat ditarik kuda. Yang kedua, gerobak bergerak saat ditarik sapi. 3. Gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Contoh, bola yang ditangkap oleh kiper. Gaya mempengaruhi benda bergerak lebih. Contoh, mobil melaju lebih cepat setelah pengemudi menginjak pedal gas. Dan yang ketiga, berubah arah. Contohnya, bola voli berubah arah setelah dismiss oleh pemain. Nah, sekarang materi hari ini akan kita simpulkan. Kesimpulannya, gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda. Yang kedua, gaya terbagi atas gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya pegas, dan gaya gravitasi. Demikian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.